Sidang pengadilan kasus pembunuhan Yosua telah sampai di ujung jalan. Ketok palu hakim jadi penanda. 4 bulan hakim bekerja, bukti-bukti diuji, saksi-saksi diperdengarkan. Akankah keadilan terwujud? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Perbuatan anak bapak kepada istri saya. Karena ya, saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama ini. Waktu itu posisi korban? Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu nggak masuk di akal, dengan bukti-bukti yang ada nggak masuk di akal. Sangatlah janggal keterangan saudara. Woi, kau tembak cepat kau tembak. Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar, Cat. Kamu hajar, Cat. Kemudian ditembaklah Joshua sambil maju sampai roboh yang mulia. Mama nggak bisa berbuat apa-apa, sayang. Dengan keadaan mata terbuka, Bapak, anak saya, Bapak habisi. Mohon segeralah sadar. Bertobatlah, Pak. Faktor-faktor yang memberatkan atau yang meringankan pasti ada nanti. Jika ada hal-hal yang meringankan, artinya vonis Ferdy Sambo bisa di bawah seumur hidup. Bisa jadi begitu, tapi juga sebaliknya bisa pidana mati. Sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 atas nama terdakwa Ferdy Sambo dinyatakan ditutup. Saudara, kita tiba di akhir perjalanan pencarian keadilan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Vonis hakim pada semua terdakwa diputuskan pekan ini. Ferdy Sambo, bekas Kadif Propam Polri yang juga atasan Brigadir Yosua, jadi yang pertama menerima vonis hakim. Kasus ini bermula pada 6 bulan lalu, tepatnya 8 Juli 2022. Brigadir Yosua ditemukan tewas bersimbah darah di rumah dinas atasannya, Ferdy Sambo. Kepada keluarga Yosua, kematiannya disebut akibat baku tembak antara Yosua dengan ajudan Sambo lainnya, Barada Richard Eliezer. Namun, pihak keluarga menolak penjelasan tersebut. Berbekal bukti luka yang tak biasa pada tubuh Yosua, pencarian penyebab kematian Yosua dimulai. 3 hari setelah kematian Yosua, 11 Juli 2022, polisi umumkan kepada publik terkait dengan peristiwa ini. Polisi sampaikan peristiwa tembak-menembak antara Brigadir Yosua dan Barada Richard Eliezer terjadi karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh Yosua kepada istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Penjelasan yang semakin membuat publik bertanya-tanya. Awalnya polisi sulit untuk membuka kasus ini. Skenario yang dibuat oleh Sambo begitu kuat dan melibatkan hampir 100 polisi. Kapolri pun membentuk tim khusus menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Setelahnya, saudara, Ferdy Sambo dinonaktifkan dari jabatannya. Desakan publik agar Polri membuka terang kasus ini membawa Polri untuk melakukan otopsi ulang terhadap jasad Brigadir Yosua. Otopsi ulang ini melibatkan pihak eksternal demi terangnya penyebab kematian Brigadir Yosua. Hampir sebulan berlalu, tepatnya 3 Agustus 2022, polisi akhirnya menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus kematian Brigadir Yosua, Barada Richard Eliezer. Ia disebut oleh polisi bukanlah membela diri kala menembak Yosua. Keesokan harinya, saudara, Ferdy Sambo diperiksa di Barreskrim Polri. Dan untuk pertama kalinya ia menyampaikan ke publik terkait perbuatan Yosua terhadap istrinya yang menyebabkan peristiwa tembak-menembak itu terjadi. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Malam harinya, saudara, Kapolri mengumumkan pencopotan Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam.
Bersamaan dengan itu, 9 anggota Polri dicopot dari jabatannya dan puluhan lainnya diperiksa oleh Inspektorat Khusus Tim Sus Polri. 25 personil ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan. 2 hari berselang, Saudara, 6 Agustus 2022, Ferdi Sambo dibawa ke Mako Brimob, ditahan di ruang isolasi. Keesokan harinya, 7 Agustus 2022, ajudan Ferdi Sambo lainnya, Ricky Rizal, juga ditetapkan sebagai tersangka dan ia disangkakan dengan pasal 340, pembunuhan berencana. Hari itu juga untuk pertama kalinya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, muncul ke publik kala mengunjungi suaminya Ferdi Sambo di Mako Brimob. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Tepat sebulan setelah kematian Brigadir Yosua, 8 Agustus 2022, Richard Eliezer sampaikan hal terkait dengan peristiwa di Duren 3. Dan ini menjadi titik balik kasus ini. Ia mengaku diperintah oleh Ferdi Sambo menembak Yosua. Ia juga bilang Ferdi Sambo ikut tembak Yosua. Skenario Sambo pun rontok. Satu hal, terjadinya keterlibatan dia itu tanpa motif. Jadi kalaupun terjadi ada pembunuhan yang diduga dilakukan oleh dia, itu dia tanpa motif karena atas perintah. Oke, termasuk perintah untuk menembak. Ya, itu termasuk. Dan keesokan harinya, Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo umumkan penetapan tersangka Ferdi Sambo dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Ferdi Sambo dijerat dengan pasal 340, pembunuhan berencana. Di hari yang sama, polisi juga menetapkan sopir Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia dijerat dengan pasal yang sama. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Pada 11 Agustus 2022, Saudara, Ferdi Sambo melalui Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian, sampaikan ke publik terkait penyebab peristiwa penembakan terhadap Brigadir Yosua. Pelecehan seksual diungkap oleh Ferdi Sambo. Namun keesokan harinya, Saudara, polisi mengeluarkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan terkait dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Yosua kepada Putri Chandrawati di Duren 3. Lalu pada 19 Agustus 2022, polisi akhirnya menetapkan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka kelima dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Putri Chandrawati dijerat dengan pasal 340, pembunuhan berencana. Ia disebut oleh polisi tahu terkait dengan rencana pembunuhan Brigadir Yosua. Setelah melalui proses panjang, akhirnya berkas Ferdi Sambo dan kawan-kawan dinyatakan P21 alias lengkap dan siap untuk disidangkan. 5 Oktober 2022, polisi akhirnya menyerahkan para tersangka pembunuhan Brigadir Yosua ke Kejaksaan. Dan Saudara, 17 Oktober 2022, sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Yosua digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 4 bulan sidang berjalan. Mata publik tak pernah lengah dari jalannya persidangan. Sekarang sampailah kita di bagian paling akhir dari persidangan. Ketukan palu hakim akan menjadi penanda akhir nasib Ferdi Sambo. Akankah memenuhi rasa keadilan? Ikuti saya. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH/SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain.
Pada intinya kami melihat apa yang disampaikan atau yang dipertimbangkan dari majelis hakim ini menurut kami, tapi kami hormati. Kami hormati, menurut kami itu tidak berdasarkan fakta persidangan, hanya berdasarkan asumsi. Jadi apapun yang diputuskan tetap kami hormati. Langkah selanjutnya setelah ini, Pak? Langkah selanjutnya, nanti ya. Ibu, setelah vonis mati tadi disampaikan kepada Ferdi Sambo, bagaimana Ibu sudah memenuhi harapan Ibu? Iya, sesuai dengan harapan kami dan doa kami kepada Tuhan yang kami panjatkan setiap saat. Tuhan telah nyatakan mujizatnya melalui perpanjangan tangannya, yaitu hakim sebagai utusan di muka bumi ini. Mereka telah memberikan harapan kami sesuai dengan perbuatan Sambo. Dia mendapatkan putusan vonis yaitu hukuman mati. Jadi kami keluarga sangat-sangat berterima kasih kepada semua para hakim maupun semua publik maupun media. Semua yang mendukung kami, terlebih itu kami pengacara, semua pihak keluarga kami sangat-sangat berterima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Pak Kamarudin, melihat pertimbangan-pertimbangan hakim, Anda merasa hakim sudah cukup independen, sudah cukup imparsial, tidak mengalami tekanan? Kemudian Pak Kamarudin, melihat pertimbangan-pertimbangan hakim, Anda merasa hakim sudah cukup independen, sudah cukup imparsial, tidak mengalami tekanan? Saya melihat majelis hakim itu dia begitu bersemangat, dia independen dan benar-benar dia wakil Tuhan. Dari pertimbangannya, dari pemaparan fakta-fakta, bahkan beliau sangat bersemangat. Kurang lebih tadi dari jam 10 sampai dengan jam berapa tadi, jam 3, kurang lebih 5 jam. 15.30 tadi. Mereka sangat bersemangat, jadi artinya mereka telah memberikan kemenangan kepada rakyat Indonesia, bukan hanya kepada Joshua tapi kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada keraguan sama sekali? Tidak ada keraguan. Dan dia sangat yakin dengan pertimbangannya, fakta perbuatan Ferdi Sambo atau terdakwa Ferdi Sambo, dan dari fakta-fakta itu dia memang layak dihukum mati. Anda merasa layak hukum mati untuk Ferdi Sambo? Ya. Saya ingin tahu dulu ke Ibu Rosti, tadi ada hal yang disampaikan oleh hakim terkait dengan mungkin ada hal yang dilakukan oleh Yosua yang menyakiti hati. Bagaimana Ibu menanggapi yang disampaikan oleh hakim itu? Kalau masalah yang disebutkan hakim di dalam persidangan tadi, kalau soal menyakitkan kami sebagai keluarga, karena kami mendidik anak ini dari kecil sampai hingga dewasa, memang dia ini taat, anak yang jujur dan anak yang patuh, yaitu itu di luar dugaan kami. Ya, semoga nanti kami menginginkan harapan kepada hakim, anak kami dipulihkan namanya, harkat dan martabatnya. Semua keluarga mengharapkan Huta Barat Simbajuntak agar anak kami yang telah dirampas nyawanya mohon dipulihkan harkat, nama baiknya, harkat dan martabatnya. Oke. Itu harapan kami sebagai keluarga. Jadi ingin dipulihkan. Oke, dan Bung Kamarudin, mungkin saja langkah hukum lanjutan masih akan dilakukan. Bagaimana Anda mengawal ini nanti? Tentu kita kawal terus supaya majelis hakim pada tingkat banding betul-betul serius mencermati perkara, dan kami juga nanti akan bersurat ke pengadilan tinggi sekiranya mereka banding atau upaya hukum sampai dengan kasasi. Kemudian kami juga berharap supaya nenek putri yang sebagai trigger atau pemicu permasalahan ini juga supaya dihukum dengan hukuman yang sama dengan Ferdi Sambo, karena semua permasalahan ini timbul adalah dari nenek putri mengaku pingsan, mengaku dibanting-banting 3 kali tetapi tidak ada bukti. Artinya bahkan pakaiannya pun tidak terbuka. Artinya itu semua omong kosong aja. Oke. Kami sudah menyatakan itu tidak bisa dipertimbangkan, artinya sudah dikesampingkan. Karena juga tidak dilaporkan pasca kita patahkan laporan dia di Jakarta Selatan, baik laporan tentang percobaan pembunuhan 338 Junto 53 KUH pidana, juga pasal 285 di Jakarta Selatan, semua sudah SP3 dan mereka tidak melapor lagi. Saya ingin ke Ibu, Ibu mohon maaf pertanyaan saya ini terkait dengan baru satu yang divonis Ibu, Ferdi Sambo, masih kita menunggu Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, termasuk Richard Eliezer. Apa harapan Ibu terhadap 4 terdakwa lain ini? Kami percaya
Bapak Hakim yang mulia, ketua maupun anggota adalah utusan Tuhan dan perpanjangan tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Hakim akan bisa memberikan putusan vonis yang terakhir, yaitu seberat-beratnya karena mereka terpenuhi di dalam pembunuhan berencana yang merampas nyawa anak saya secara sadis dan keji. Termasuk terhadap Richard Eliezer? Richard Eliezer memang termasuk, tapi dia sudah datang sujud dan mengakui kesalahannya. Semoga Eliezer pemuda yang baik yang bertobat nanti ke depannya. Biarlah nanti hakim yang memberikan proses hukum yang sesuai kepada Richard Eliezer. Bung Kamarudin, melihat vonis yang diberikan oleh hakim sekarang, bagaimana bayangan Anda vonis terhadap 4 terdakwa lain, termasuk pada Richard Eliezer? Kalau vonis terhadap Nenek Putri atau kepada Kuat Ma'ruf maupun Riki Rizal harus diperberat. Daripada tuntutan jaksa, kecuali kepada Barada Richard Eliezer karena dia menyesali perbuatannya, datang meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi, maka dia harus diberikan keringanan. Saya berharap untuk Barada Richard Eliezer kalau bisa majelis hakim menjatuhkan putusan di bawah 5 tahun. Baik, di bawah 5 tahun. Bung Kamarudin, hukuman vonis mati pada Ferdi Sambo menurut Anda sudah layak? Sudah layak karena dari pertimbangan majelis hakim tadi ada kurang lebih 13-14 perbuatan dia yang sangat jahat yang merusak citra kepolisian. Baik. Bung Kamarudin Simanjuntak, juga Ibunda Brigadir Yosua, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu dan semangat selalu. Baik, kami izin makan dulu ya. Baik, terima kasih buat semuanya. Ini kemenangan buat masyarakat Indonesia. Baik. Terima kasih Bung Kamarudin Simanjuntak, Bu Rosti Simanjuntak juga. Mama makan dulu ya. Mama belum makan ya. Saudara, itu tadi apa yang disampaikan oleh pengacara keluarga Brigadir Yosua, termasuk juga ibunda dari Brigadir Yosua, yang menyatakan bahwa vonis pada Ferdi Sambo ini sudah layak, yakni hukuman mati, dan sudah memenuhi harapan keluarga. Ada tadi hal yang disampaikan oleh ibunda Yosua, ingin agar hakim mengembalikan lagi nama baik Brigadir Yosua yang disebutkan sebelumnya selalu adalah sebagai pelaku pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Saudara, vonis mati yang diberikan oleh hakim kepada Ferdi Sambo mengejutkan publik. Mungkin ini sesuai dengan harapan banyak pihak, tapi apakah ini juga sudah sesuai dengan pertimbangan yang diberikan oleh hakim saat membacakan vonisnya tadi? Kita tanyakan hal ini pada pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hibnu Nugroho. Prof Hibnu, terima kasih sudah bergabung dengan Niluh. Prof Hibnu, kalau Anda melihat vonis yang diberikan oleh hakim, apakah ini sudah dilakukan secara imparsial dan tanpa ada tekanan? Ya, tanpa ada tekanan. Makanya disinilah kita sebagai amicus curiae, sebagai sahabat, mendudukkan, meyakinkan bahwa hakim harus pada posisi yang independen. Jangan takut pada gladiator-gladiator hukum yang mungkin berkeliaran, mungkin yang menjadikan mempengaruhi independensinya. Jadi kalau kita lihat dalam suatu sistem peradilan, Mbak Niluh, yang sering saya sampaikan, unsur keterbukaan untuk umum sudah, unsur pembuktian sudah demikian variabelnya banyak sekali, unsur penasihat hukum juga, unsur independensi. Ini sangat luar biasa. Due process of law dalam suatu pengangkapan perkara yang kita acungi jempol. Tidak ada suatu ketakutan yang biasa. Hanya berdasarkan pada bukti yang akurat, faktor yang memberatkan dan meringankan. Faktor yang memberatkan itu saya sepakat. Menembak, Mbak. Menembak. Tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Itu suatu yang sangat menyakitkan. Karena dalam suatu sistem itu menembak itu suatu yang memberatkan. Caranya itu. Kalau cuma 1 kali, oke lah Mbak Niluh. Tapi 2 kali, 3 kali. 1. 2, menggunakan senjata negara. Pistol negara. Pistol negara itu untuk melakukan kejahatan loh. Ketiga, menggunakan dia sebagai pejabat polisi, itu yang sangat berbahaya. Makanya Prof Hibnu, kalau kita lihat kan hal yang memberatkan dari hakim disampaikan tadi, perbuatan ini terhadap ajudannya yang sudah mengabdi padanya, menimbulkan kesedihan keluarga, menimbulkan keriuhan di masyarakat, tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota Polri, apalagi Kadif Propam. Dan kemudian banyak juga menyebabkan polisi terlibat di sini. Tidak ada unsur meringankan bagi Ferdi Sambo. Bagaimana Anda melihat itu? Cukup adil?
hal yang memberatkan dari hakim disampaikan tadi, perbuatan ini terhadap ajudannya yang sudah mengabdi padanya, menimbulkan kesedihan keluarga, menimbulkan keriuhan di masyarakat, tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota Polri, apalagi Kadif Propam. Dan kemudian banyak juga menyebabkan polisi terlibat di sini. Tidak ada unsur meringankan bagi Verdi Sambo. Bagaimana Anda melihat itu? Cukup adil? Adil, saya kira adil. Makanya kemarin kalau kita diskusikan, kenapa hukuman mati? Cuman permasalahan itu kalau di Indonesia, pidana mati itu agak panjang jalannya gitu loh Mbak. Agak panjang, yang kemungkinan itu eksekusi pidana mati juga perlu dorongan yang kuat oleh masyarakat. Karena kita nanti bertentangan dengan teman-teman HAM. Namanya nyawa itu milik Tuhan, kan gitu kan, masalahnya kayak gitulah. Oleh karena itu, ya mari Mbak Nilo kita kawal semua bahwa ini tidak hanya ramai diputuskan pada pengadilan negeri, tapi pengadilan tinggi juga harus sepakat. Betul, Kasasi karena harus sepakat. upaya banding pasti akan dilakukan oleh tim Pasti Verdi masih Sambo. banyak. Iya. Prof Hipnu, kalau Anda melihat pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh hakim dalam sebelum membacakan vonisnya tadi, Anda melihat bahwa pertimbangan itu sudah komprehensif, merangkum semua fakta persidangan? Ya, fakta yang terkait dengan eksekusi penembakan, cara penembakan, alat yang digunakan penembakan, kekuasaan yang digunakan untuk melakukan penembakan. Jadi bukan penembakan yang biasa, tapi penembakan yang dilakukan dengan kekuasaan, relasi kuasa. Ini suatu yang saya kira tidak bisa ditolerir, dan ini memberikan pembelajaran siapapun yang punya kuasa untuk hati-hati menggunakan kekuasaannya. Sehingga jangan sampai apalagi anak buahnya sendiri dibunuh karena relasi kuasa tadi. Oke. Kalau kita lihat tadi dalam pertimbangan hakim, ini menggambarkan semuanya terlibat karena perencanaan itu terjadi, disebutkan mulai dari saat di Magelang itu terbukti atau terbuka kemungkinan terdakwa lain baik Putri, kemudian juga Ricky dan Kuat, termasuk Ricky dan Kuat ya, kita 3 dulu, ini bisa lebih tinggi dari tuntutan jaksa melihat apa yang dilakukan hakim saat ini. Ya, kalau parameter yang dijatuhkan oleh majelis hari ini adalah pidana mati dan tidak ada yang meringankan. Kedua, bahwa master of mind-nya adalah sama, berarti paling tidak minimal adalah sama dengan penuntut umum. Artinya tidak berkurang sedikit pun dari apa yang dilakukan penuntut umum, yaitu 888. Ini saya melihatnya seperti itu. Karena apa? Ini yang terjadi sudah maksimal. Oleh karena itu tuntutan yang disampaikan ini juga bisa maksimal. Kecuali nanti majelis menyimpulkan ada pertimbangan sosiologis yang meringankan pada terdakwa. Itu bisa. Tapi tampaknya kalau sebagai kehendak yang sama, sebagai analisis yuridis, minimal sama, Pak. Oke, jadi Anda menilai kecil kemungkinan ini akan Ricky Rizal, Kuat dan PC ini akan lebih atau sama dengan tuntutan jaksa? Ya, sama dengan tuntutan jaksa. Kalau lebih tinggi kayak ini tidak, karena ini kan hanya sebagai turut serta yang tidak mampu melakukan suatu pencegahan, yang tidak mampu melakukan penghalangan. Itu, Pak. Oke, Prof Hipnu, bagaimana dengan Richard Eliezer? Berkaca dari vonis yang diberikan oleh hakim hari ini pada Verdi Sambo, Anda membayangkan kira-kira akan seperti apa hakim memutus vonis terhadap Richard Eliezer? Richard Eliezer karena sudah mendapatkan rekomendasi dari LPSK adalah sebagai JC, yang kemudian kemarin ada tanda petik kegundahan oleh penuntut umum, dilema yuridis, maka hakim akan menentukan menghilangkan dilema itu. Jadi ini mudah-mudahan tidak ada dilema. Tidak dilemanya apa? Kembalikan pada prospek apa itu JC, sehingga diputus yang paling ringan di antara para terdakwa yang ada. Oleh karena itu, kalau nanti seandainya kalau melihat pertimbangan majelis terhadap Sambo adalah pidana mati, berarti para master of mind tadi, meeting of mind itulah sama. Dengan demikian, Eliezer berarti bisa 6, bisa 7. Oke, di bawah tuntutan jaksa ya? Di bawah di antara para R dan K. Kalau Anda melihat uraian pertimbangan hakim tadi, Prof Hipnu, Anda menilai siapa yang paling besar? Apakah Ricky, Kuat, dan PC ini besar peranannya dalam kasus pembunuhan berencana ini? Kalau melihat suatu uraian ada meeting of mind yang sama, semuanya sama, Pak.
Semuanya sama, semua tapi dalam suatu tekanan, ketidakmampuan untuk mencegah, ketidakmampuan untuk menghindar, sehingga mau tidak mau ikut skenario yang dilakukan oleh Pak Sambo. Sehingga ya kehendak yang sama. Kalau kita melihat uraian dari penuntut penasihat hukum, uraian majelis tadi, ini ya tidak ada bedanya. Ini yang saya kira tadi menjadikan rujukan pertama adalah Sambo. Begitu Sambo mati berarti semuanya ada dimungkinkan adalah sama, tidak turun, kecuali turun sulit, naik mungkin kan itu. Prof. Hipnu, apakah Anda menilai hakim ini sudah menggali soal nilai-nilai yang hidup di masyarakat, termasuk juga perasaan keadilan masyarakat di vonis ini? Ya, kalau kita melihat vonis, namanya kepastian hukum, bedakan dengan kepastian perundang-undangan. Kalau perundang-undangan berarti kita hanya bermain pada rumusan undang-undang. Tapi kalau kepastian hukum ada di undang-undang, ada di luar undang-undang. Di luar undang-undang itu adanya kehebohan di dalam suatu masyarakat. Ada suatu situasi yang tidak baik di dalam suatu di kepolisian. Ini yang menjadikan hakim melihat keyakinannya. Oleh karena itu kepastian yang disampaikan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu betul-betul bahwa apa yang dilihat itu cermin bahwa ada suatu kondisi yang tidak baik dalam dunia kepolisian ataupun dalam suatu penanganan suatu perkara ini. Sehingga mau tidak mau hakim harus melihat suatu keadilan yang bersama ini adalah baik keadilan masyarakat, keadilan korban, maupun keadilan di dalam pengembangan ke depan. Karena apa Mbak? Justru yang saya inginkan bahwa perkara ini mempunyai aspek deteren. Jadi dengan pidana mati itu, aspek deteren bagi siapapun yang punya kuasa, tidak main-main dengan kekuasaannya, apalagi terhadap ajudannya. Oke, Prof. Hipnu, Anda melihat apa dampak vonis Ferdi Sambo ini bagi peradilan Indonesia? Apa yang bisa kita petik? Ya, kita masih banyak bisa berharap dengan pengadilan. Yang kemarin ada keraguan-raguan, sehingga sampai dunia kampus turun untuk memberikan dukungan. Bukan membantah, bukan mengintervensi, memberi dukungan. Karena sudah ada sinyal-sinyal dari pejabat publik yang ada goyangan, goncangan, bawah tanah, bawah air dan sebagainya, ternyata majelis punya pendirian yang kuat untuk menjatuhkan berdasarkan keadilan, baik keadilan masyarakat, keadilan hukum, maupun keadilan-keadilan yang diinginkan oleh masyarakat dalam rangka penegakan hukum ke depan. Karena ini meskipun ini adalah vonis di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi tentu upaya-upaya hukum masih akan terus dilakukan oleh pihak Ferdi Sambo. Apa yang perlu untuk kita perhatikan, kita kawal terkait dengan hal ini, Prof. Hipnu? Ya, di sini kita berpesan bahwa penegakan hukum itu tidak hanya sampai pada Pengadilan Negeri. Nanti Pak Sambo pasti mengajukan banding. Sekarang pertanyaannya, apakah majelis banding sepakat dengan Pengadilan Negeri? Belum tentu. Bisa naik, bisa turun. Demikian juga banding belum selesai adalah pada tingkat kasasi. Apakah majelis kasasi sepakat dengan pengadilan banding? Juga belum tentu. Ini yang harus kita kawal. Belum lagi perkara ini adalah perkara yang ruwet. Ruwet itu artinya memang sejak awal ada suatu obstruction of justice. Sehingga bisa juga dimungkinkan bukti-bukti baru di dalam suatu persidangan nanti. Yang akhirnya menjadi alat untuk peninjauan kembali. Jadi masih panjang Pak. Oleh karena itu mari kita kawal kasus ini tidak hanya pada heboh suatu putusan pada pengadilan negeri, tapi juga pada pengadilan tingkat banding dan kasasi. Sehingga keadilan itu betul-betul bisa kita lihat bersama bahwa inilah yang diinginkan suatu peradilan yang adil, baik masyarakat, apalagi terhadap keluarga korban. Apapun itu, kalau menurut Anda, vonis mati pada Ferdi Sambo adalah vonis yang tepat? Ya, baik. Walaupun gini Pak, eksekusi pidana mati perlu adanya suatu keteguhan oleh negara untuk melakukannya. Oke. Baik, Profesor Karena sampai sekarang eksekusi, ya. Baik, Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih sudah bersama Niluh, Prof. Sehat selalu. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati.
Saudara, baru saja hakim akhirnya membacakan vonis terhadap terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Ferdi Sambo. Setelah kurang lebih 5 jam sidang dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, saya mencatat ada beberapa pertimbangan hakim dalam memberikan vonis mati bagi Ferdi Sambo, yaitu diantaranya bahwa hakim menyebut perbuatan pelecehan Yosua terhadap putri ini tidak terbukti. Artinya hakim tidak mendapat keyakinan bahwa pelecehan seksual yang disebut sebagai pemicu adanya pembunuhan terhadap Yosua itu, hakim tidak mendapat keyakinan terkait dengan hal itu. Menimbang bahwa sementara itu apabila mencermati keadaan yang terjadi pada tanggal 7 Juli tersebut tidak ada bukti pendukung yang mengarah pada kejadian yang valid adanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu. Tidak adanya fakta yang mendukung Putri Chandrawati mengalami gangguan stres pasca trauma, post traumatic stress disorder, akibat pelecehan seksual atau perkosaan. Pelecehan seksual dan perkosaan terjadi biasanya dikaitkan dengan relasi kuasa. Ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban, kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, kekuasaan jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dan lain sebagainya. Pelecehan seksual atau kekerasan seksual merupakan setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang, namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga tindakan pelecehan seksual dan perkosaan akan mendatangkan trauma yang mendalam bagi korban. Korban pelecehan seksual dan perkosaan dapat mengalami stres akibat pengalaman traumatis yang dialaminya. Sebagaimana disebutkan dalam jurnal ANAF volume 1 nomor 2 Desember 2016 halaman 188. Proses pemulihan korban kekerasan seksual akan melewati beberapa tahapan dengan menggunakan 5 tahapan kesedihan yang umum digunakan sebagai teori pemulihan diri pada diri korban, tidak selalu melewati setiap tahapan. Kemudian yang kedua adalah perencanaan terhadap pembunuhan Brigadir Yosua ini terbukti terjadi. Bahkan disebutkan oleh hakim bahwa pembunuhan ini sudah mulai dilakukan di Magelang, saudara, di mana Ricky Rizal sudah mulai mengamankan senjata, artinya sudah mengurangi kewenangan dari Brigadir Yosua yang bertugas sebagai ajudan. Termasuk juga hakim menyebut saat berada di rumah Ferdi Sambo di Saguling, terdakwa lainnya Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer mengetahui terkait dengan rencana dan memiliki niatan atau kehendak yang sama untuk menyingkirkan Brigadir Yosua. Karena perasaan sakit hati Putri Chandrawati tersebut, kemudian mulai terungkap adanya meeting of mind para terdakwa untuk menyingkirkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Diawali dengan Kuat Ma'ruf meminta kepada Putri Chandrawati menghubungi terdakwa agar korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak menjadi duri di dalam rumah tangga ibu. Selanjutnya diikuti dengan perbuatan permulaan berupa pengamanan senjata api jenis HS dan laras panjang jenis Steyr yang biasa dibawa oleh korban Yosua Huta Barat. Kemudian hakim juga menyebut bahwa Sambo secara terbukti atau hakim mendapat keyakinan bahwa Sambo menembak Yosua, yang sebelumnya memang Sambo selalu mengatakan dirinya tidak pernah melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Oleh karenanya, berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Rifaizal Samuel, saksi Adan Romer, saksi ahli Vira Samia, saksi ahli Farah Primadani Kauro, dan ahli Arif Somirat sebagaimana telah diuraikan di atas, majelis hakim memperoleh keyakinan yang cukup bahwa terdakwa telah melakukan penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan senjata api jenis Glock yang pada waktu itu dilakukan oleh terdakwa dengan memakai sarung tangan warna hitam. Mengadili, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk menjadi perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa membebani terdakwa Putri Chandrawati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Kami akan tetap menunggu dengan sabar dan mengharapkan dari majelis hakim bisa memberikan putusan yang ringan seringan-ringannya buat Icat. Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu nggak masuk di akal, dengan bukti-bukti yang ada nggak masuk di akal. Kamu datang sama mama nggak bisa berbuat. Selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil putusan yaitu pada tanggal 13 Februari. Pekan ini, Majelis Hakim Ketok Palu memberi vonis para terdakwa pembunuhan Yosua. Setelah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mendapat vonis, Richard Eliezer akan menerima vonis hakim 2 hari kemudian. Selain vonis Sambo, vonis Richard juga paling dinanti. Berstatus justice kolaborator, banyak yang menilai vonis Richard seharusnya lebih rendah dari terdakwa lain. Dia merasa sikap jaksa maupun hakim terhadap dia selama proses pengadilan itu kan sangat baik. Bahkan klausul-klausul yang muncul sebelum putusannya itu disebutkan kan sangat baik buat dia. Itu yang dia merasa kaget, tetapi alhamdulillah dia bilang, saya ini anggota Brimob, Pak, dan saya siap untuk menghadapi apapun. Bagaimana cara saudara menembak? Saya keluarkan aja. Saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama yang mulia. Namun, peran Richard sebagai eksekutor menjadi fakta yang tak bisa diabaikan jaksa. Untuk pelaku tidak bisa Jesse. Pelaku utama. Ini supaya saya luruskan ini. Undang-undang nggak bisa. Namun demikian, menghormati lembaga pemerintah lah LPSK ini, yang tugasnya sebetulnya hanya melindungi saksi dan korban, tidak boleh intervensi dan menentukan pinggiran tuntutan pidana. Tuntutan pidana itu wewenang penuh Jaksa Agung. Tidak ada lembaga lain yang bisa mempengaruhi. Tapi kami hormati LPSK, maka tuntutannya itu lebih ringan dibanding Pak Sambo. Kalau mungkin LPSK nggak mungkin 12 tahun. Justice kolaborator adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum mengungkap kebenaran. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hubungan antara kesaksian justice kolaborator dan hukuman yang diberikan. Tersangka yang menyandang justice kolaborator tidak dapat dibebaskan apabila terbukti bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan. Apakah Richard Eliezer juga akan menerima keringanan hukuman? Membunuh, betul. Tapi ada alasan penghapus pidana berupa perintah jabatan atau absolute level yang lahir karena relasi kuasa yang begitu kuat sehingga tidak memungkinkan seorang Richard Eliezer yang tadi notabene tadi sudah dijelaskan oleh Bang Edwin, backgroundnya Brimob, untuk menolak perintah dari seorang Ferdi Sambo. Kini, tinggal harapan dan doa yang bisa disematkan. Jadi kami akan tetap menunggu dengan sabar dan mengharapkan dari majelis hakim bisa memberikan putusan yang ringan seringan-ringannya buat Icat. Tuhan berkenan, pasti semua terjadi.
Akankah vonis hakim terhadap Richard Eliezer akan memuaskan rasa keadilan publik? Vonis telah dijatuhkan, vonis yang berdasar keyakinan yang muncul dari proses panjang persidangan. Logika hukum dan logika kemanusiaan jadi pertimbangan. Keadilan untuk semua tujuannya. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.